Oke, di video kali ini saya akan coba untuk membagikan tutorial untuk menganalisis sebuah struktur bangunan gedung menggunakan ETABS, salah satu software keluaran CSI Amerika. Kita langsung mulai aja kali ya. Pertama kita klik New di sini. Anggap saja di sini kita sudah melalui tahapan mempelajari desain arsitektur dan tentunya desain mechanical, electrical, dan plumbing atau MEP. Di sini kita coba pilih built-in settings. Oke, kita pertama defaultnya di sini untuk built-in settings itu display units-nya dalam metric SI, kemudian steel section database-nya ISC 14. Kita tidak pakai ini karena rencana kita mau pakai struktur gedung beton bertulang. Kemudian steel design code-nya itu ISC juga kita nggak pakai. Kemudian concrete design code-nya itu pakai ACI atau ACI 318 tahun 2014. Ini merupakan rujukan untuk SNI 2847 yang tahunnya itu 2019. Oke, kita langsung saja klik OK di sini. Nantinya kita coba pakai asumsi sesuai dengan default setting dari ETABS ini. Misalkan di sini kita punya 4 grid untuk masing-masing axis atau sumbu di X dan Y, sehingga totalnya 3 bentang ya saja. Kemudian masing-masing bentang tipikal jaraknya 8 meter dari as ke as. Kemudian kita punya number of stories atau jumlah lantainya itu 4 lantai. Kemudian tipikal story height-nya itu adalah 3 meter dan di bottom story-nya 3 meter juga. Biasanya sih untuk desain-desain untuk gedung yang di Indonesia kebanyakan sih mereka pakai bottom story-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan tinggi lantai di lantai-lantai di atasnya. Kita anggap saja sudah oke, karena biasanya sih kita harus mengecek dulu apakah tinggi ini sudah comply dengan kebutuhan arsitektur, akan tinggi bersih atau tidak, karena tinggi bersihnya itu kan dihitung dari permukaan finishing terhadap plafon, yang mana nantinya tinggi dari antar lantai itu akan dikurangi oleh tinggi balok, tebal skritnya atau finishingnya, lalu ada perpipaan dari plumbing, dari kemudian ya macam-macam lah intinya. Anggap saja 3 meter di kasus ini sudah oke. Kemudian kita klik OK di sini, dan ini rencananya diasumsikan gedungnya difungsikan untuk gedung kantor ya. Gedung kantor itu kalau menurut SNI pembebanan minimum 1727 kalau nggak salah nomornya itu sekitar 200 kg atau 250 kalau nggak salah. Oke, ini sudah jadi gridnya secara otomatis by default. Kemudian kita coba tahap pertama adalah mendefinisikan materialnya. Di sini ada berbagai macam material yang defaultnya sudah ada. Coba kita ke beton. Ini adalah beton. Kita modify di sini. Kita asumsikan kita punya material betonnya dengan mutu 30 MPa atau megapascal. Kemudian berat jenisnya atau massa jenisnya 2400 kg per meter kubik. Kemudian untuk modulus elastisitasnya itu 4700 dikalikan dengan akar daripada FC arsennya, di mana FC arsen ini 30 MPa. Kita dapat angkanya segini. Kemudian kita biarkan untuk Poisson rasio 0,2 sudah umum untuk beton. Kemudian koefisien thermal juga walaupun ini sudah default, cuma kita nggak terlalu pakai ini. Kemudian kita modify materialnya. Di sini sudah ada defaultnya 4000 psi, kemudian kita ganti menjadi 30 MPa. Sebenarnya nggak usah diganti sih, ini cuma namanya aja. Kemudian ini yang perlu diganti 30 MPa. Kemudian klik OK. Harusnya sudah oke juga. Di sini klik OK lagi. Oke, kemudian kita cek tulangannya. Tulangannya itu kalau nggak salah yang ini ya. Kita modify, kemudian kita lihat ini grade-nya 60.
kalau nggak salah sih grade sih emang 60 ya. Pertama kita coba cek berat jenisnya itu atau massa jenisnya itu 7850 umumnya untuk baja, baik baja tulangan maupun baja struktural. Kemudian modulus elastisitas baja itu 200.000 megapascal. Kemudian untuk mutunya itu biasanya sih untuk SNI itu 420 sih F yield-nya. Kemudian untuk FU-nya itu minimal 525. Walaupun sebenarnya bisa 565 juga, 560, 585. Cuma kita ambil yang paling kecil aja lah. Kemudian expected kita samakan dengan FY-nya 420 untuk yang FYE, kemudian FUE-nya itu 525. Kemudian kita okekan, oke lagi, kemudian kita oke lagi. Nah, kemudian setelah material kita definisikan, kita mendefinisikan sectionnya. Oke, di sini sudah banyak material-material yang disediakan, terutama sih baja. Cuma kita nggak pakai baja. Kita coba modify di concrete beam aja kali ya. Di balok kita anggap punya dua dimensi, yaitu dimensi balok induk dan dimensi balok anak. Untuk balok induknya katakanlah kita mau pakai baloknya ukuran 400 kali 700. Ya, sebenarnya untuk penentuan ini ada penentuannya untuk menentukan bagaimana dimensinya supaya dia pertama ketebalan minimumnya atau tinggi minimum dari balok itu ada standar minimum sesuai dengan kondisi baloknya, dimana kalau jika itu terlewati atau lebih kecil daripada yang dipersyaratkan, maka harus dicek lanjutannya. Tapi kita asumsikan bahwa kita sudah ngecek itu, kita tadi anggap ini sebagai girder 47, yaitu depth-nya atau tingginya 700, kemudian lebarnya 400 mm. Kemudian di sini ada properti materialnya. Nah, untuk balok itu sebenarnya material propertinya dia 0,35, tapi itu untuk balok T. Nah, untuk balok kotak itu kita bisa gunakan modifikasinya itu 0,7 nilainya, baik untuk momen arah 2 maupun arah 3. Kemudian selain ini torsional konstannya kita ambil 0,25. Kemudian diokekan. Oke, setelah itu kita oke saja karena di reinforcement ini kita anggap saja sudah oke. Kita okekan di sini, kemudian kita copy untuk balok anaknya. Balok anak itu kita asumsikan dia berukuran 3 kali 6 atau 300 dikalikan 600 tinggi baloknya. Kemudian kita cek lagi untuk modifikasinya sama seperti tadi sudah oke. Kita oke lagi, kemudian masuk ke concrete column. Di kolomnya ini kita 4 lantai ya. 4 lantai kita coba tes dengan ukuran 500 kali 500 kali ya. Kita punya K55 atau 66 deh. Kita buat jadi 600 dikalikan dengan 600. Kemudian dimodifikasi. Ini untuk kolom itu faktor modifikasinya juga 0,7 untuk momen arah aksis 2 maupun aksis 3. Kemudian kita okekan. Kemudian ini tulangannya ini tidak simetris ya, tidak proporsional. Tulangan ini juga cukup berpengaruh karena nantinya akan dihitung proporsinya terhadap gaya yang masuk ke dalam kolom ini. Jadi kalau bisa sih diproporsionalkan. Artinya kalau misalkan arah 2-nya itu ada 5 tulangan, arah aksis 3-nya juga 5 tulangan. Untuk gaya ini sebenarnya nggak mesti diisi semua karena ini perlu diisi kalau kita mau to be check kolomnya. Tapi ini kita to be design kolomnya, nanti kita mau tahu nih berapa sih tulangan yang diperlukan untuk kolom ini. Oke, itu aja sih paling setidaknya untuk penulangannya. Kita okekan di sini, oke lagi di sini. Oke, setidaknya itu untuk section-section yang sederhana untuk beton bertulang baik untuk kolom maupun untuk baloknya.
Kita okekan di sini. Kemudian setelah balok, kita masuk ke plat lantai. Oke, plat lantai di sini kita punya slab 1 yang sudah defaultnya kita tentukan misalkan tebalnya 13 cm kali ya. 13 cm, di sini 130, kemudian kita pakai membran aja karena ya ini kita tidak mau menganalisis apa namanya plat lantainya, kita hanya mengasumsikan plat lantai hanya sebagai beban secara gravitasi ke struktur balok dan kolom. Membran itu berarti strukturnya hanya mentransfer beban aksial yang searah dengan beban gempa. Oh ya, nanti kita pakai gempa metode respons spektrum di tutorial kali ini ya. Kita okekan dulu di sini. Oh sorry, ada yang kelewat, yaitu modifikasinya untuk apa namanya plat ini kita menggunakan nilainya 0,25 semua, baik untuk yang aksial maupun yang bending atau lentur di semua axis 0,25. Kita okekan, oke lagi, kemudian oke lagi. Oke, setelah itu yang perlu kita definisikan adalah diafragma. Sebenarnya diafragma itu ada ketentuannya sih ya, artinya kita harus cek diafragma itu apakah dia rigid, apakah dia semi rigid, apakah dia fleksibel. Sebenarnya secara sederhana kalau strukturnya kotak dia bisa diasumsikan sebagai rigid, walaupun ya apa namanya harus dicek juga irregularity-nya atau ketidakberaturan strukturnya. Cuma karena kita punya strukturnya kotak harusnya beraturan dan kita bisa gunakan asumsi rigid untuk diafragmanya. Jadi oke di sini, oke lagi. Kemudian setelah diafragma, kita akan coba masukkan beban gempanya dulu. Oke, di sini beban gempanya mengacu pada ASCE 710. Ya, jadi ini harusnya sudah bisa digunakan 710. Oh, di sini ada ASCE 716. Nah, 716 ini harusnya sudah yang paling baru yang diacu oleh SNI 1726. Tahunnya itu 2019, itu tentang pembebanan gempa pada bangunan gedung. Kemudian kita add new function. Nah, di sini functionnya katakanlah kita punya bangunan itu di Jakarta. Jakarta itu umumnya site class-nya itu tanah lunak. Kemudian nilai parameter gempanya itu apa namanya membuat si struktur itu berada dalam kategori design seismic D. Jadi ini mungkin kita namakan SE untuk tanah lunak. Kemudian lokasi Jakarta. Oke, di sini kita punya site class-nya itu mestinya sih di E ya. Kemudian ke Oke, kita punya SS di sini. Sebenarnya sih mesti kita cek di apa namanya di peta gempa ya, yang apa namanya periode 2500 tahunan itu. Cuman kita asumsi aja misalkan kita punya 0,7 lah kira-kira untuk SS-nya, kemudian untuk S1-nya kita punya nilainya 0,6 misalkan. Oke, di sini kita punya nilai EV untuk faktor modifikasi terhadap nilai S1. Kita asumsikan saja nilainya oke dengan nilai segini. Seharusnya kita cek terhadap SNI gempa, dia posisi EV-nya berada di mana. Cuman kita asumsikan bahwa nilai ini sudah benar. Kemudian kita apalagi setelah itu sudah damping rasio sudah oke, SS sudah oke, S1 sudah oke, ini by default saja. Kemudian ini sudah auto generate, kemudian kita okekan. Kita okekan lagi. Nah, setelah beban gempa itu kita masukkan, oh sebelum esok sebenarnya kita harus mendefinisikan beban-bebannya dulu. Kita punya beban dead load, punya beban lift load, apa defaultnya, kemudian kita masukkan SDL. SDL-nya itu kita asumsikan pertama ada SDL straight, itu untuk finishing lantai. Kita gunakan tipenya super dead, kita add new. Kemudian setelah SDL straight kita punya MEP.
kita add new lagi. Setidaknya itu aja sih yang perlu dimasukkan. Kita oke kan. Kemudian setelah beban ini kita masukkan, baru kita bisa masukkan mesh source. Mesh source-nya itu setidaknya adalah beban-beban mati yang bekerja pada struktur. Kita gunakan saja pakai specify load pattern, ada dead load di sini, kemudian ada SDL, semuanya nilainya 1,0, kemudian kita oke kan. Oke lagi, kemudian setelah itu kita definisikan yang berikutnya adalah P delta. Di sini kita gunakan iteratif based on loads yang sama dengan mesh source, yaitu dead load-nya, ada SDL script-nya, dan ada SDL MEP-nya. Kita okekan lagi. Oke, kita ignore last edit. Oke saja. Sorry, tadi kayaknya ada yang nggak masukin ya. P delta-nya. Oh, oke. Yang MEP belum di add. Oke, kita okekan. Kemudian setelah itu model case-nya, eigen model case, kemudian kita asumsikan ya defaultnya seperti ini saja, sudah oke. Nanti kita cek dulu, kita okekan lagi. Setelah itu load pattern cell uniform load set, oke, kita tentukan misalkan semuanya kantor ya, kita tentukan semuanya kantor atau office, terserah lah namanya. Nah, kantor itu SDL script-nya kita asumsikan 1,1 kN per meter persegi atau sekitar 110 kg per meter persegi. Kemudian ada beban MEP yang kita tentukan misalkan 0,3. Kemudian setelah MEP ada beban lift load-nya yang 2,5. Kita okekan. Nah, contoh ini cukup ini aja ya, karena seharusnya sih kalau misalkan mau realnya macam-macam, itu ada roof tank, ada beban spesifik seperti gondola, beban untuk lift, ya dan sebagainya. Lift itu untuk beban terpusat ya. Jadi ada kantor, atau mungkin kalau misalnya di kantor ada kantin, tapi kita anggap semuanya kantor aja. Kemudian kita okekan, lalu kita masuk ke load combination. Sebelum load combination kita ke load case dulu. Kita masukkan beban gempanya. Tadi kita punya gempa, katakanlah punya yang arah X. Kita sebut saja sebagai RSX. Di sini untuk respons spektrum arah X, kemudian kita gunakan dia sebagai respons spektrum. Kita add new, kemudian load type acceleration U1 arah X, kemudian functionnya itu adalah Jakarta. Oke, di sini kita punya asumsi, katakanlah kita mau pakai sistem rangka pemikul momen khusus. Di sini kita punya beberapa pertimbangan untuk masukkan nilai ini. Pertama adalah sistem strukturnya. Kita asumsikan pakai SRPMK atau Sway Special untuk reinforced concrete. Jadi R-nya itu 8. Jadi sini dibagi 8. Kemudian kita punya faktor risikonya itu untuk kantor 1 atau 2, saya lupa, cuman hasilnya itu faktor keutamaannya 1,0. Jadi scale faktor ini harusnya dikali 1,0. Sebenarnya sih berbagai macam cara bisa kita apply faktor keutamaan, faktor reduksi gempa itu banyak sih metode yang bisa dilakukan. Di sini metode yang saya gunakan untuk menerapkan nilai R dan nilai IE itu adalah di scale factor. Scale factor ini sebenarnya ada faktor G-nya atau percepatan gravitasi, cuman satuannya itu emang bentuknya ribuan, tidak dalam meter per second kuadrat. Saya lupa, itu mungkin milimeter per second kuadrat kali ya. Lalu kita cek dia untuk diaphragm eccentricity. Nah, minimal itu untuk faktor torsi tak terduga itu minimal 0,05 atau 5%. Kita berikan di sini saja, asumsinya bekerja di semua lantai, diterapkan di semua lantai. Kita okekan. Kemudian kita copy untuk arah Y-nya, kita berikan nama RSY. Kemudian kita ubah ini load name-nya untuk U2, artinya translasi pada arah 2 atau arah Y. Kita okekan lagi. Kemudian kita definisikan load combination-nya. Load combination itu untuk yang pertama itu biasanya kita gunakan
1,4. Sorry, sebelum itu kita mau kelompokkan dulu kali ya. Jadi misalkan kita punya kelompok beban SDL. Pengelompokan ini untuk memudahkan kita agar kita tidak perlu memasukkan semua bebannya satu demi satu untuk masing-masing kombinasi beban. Misalkan seperti ini, kemudian saya copy lagi, kita tambahkan ini DL plus SDL. Kemudian kita tambahkan lagi mestinya sih DL nya itu det ini, kemudian ininya SDL untuk yang ini kita hapus. Jadi ada dead load dan SDL kita okekan. Kemudian untuk kombinasi satunya itu adalah DL plus SDL 1,4. Kemudian kombinasi yang keduanya itu kita copy aja. Untuk kombinasi kedua itu dead load-nya 1,2. Kemudian untuk lift load-nya itu 1,6. Kemudian combo berikutnya itu kita untuk beban gempa itu 1,2 juga, lift load-nya 1, kemudian gempanya itu ada yang arah X. Oh sorry, sebelum itu kita mau bikin bukan kombinasi, untuk case-nya itu adalah dia gempa yang sudah diskalakan. Dalam hal ini untuk yang arah X ini adalah untuk yang RSX-nya, kemudian kita okekan. Kita copy untuk yang arah Y-nya. Kemudian kita ganti untuk yang RSY. Nah, baru kemudian kita masukkan beban gempa, yaitu pertama dead load-nya 1,2 ditambah dengan beban hidupnya 1,0 ditambah dengan beban gempa yaitu 100% arah X dan 30% arah Y. Kemudian untuk arah ini kita namakan gempa arah yang A-nya ya, artinya yang arah X-nya. Nah, untuk arah Y-nya itu kita namakan B. Kita ubah saja ini 0,3, ini 1 untuk yang arah Y-nya. Kemudian kita juga punya kombinasi yang kita mestinya punya ini nih, bukan 1,2. Kita masih cek juga SDS-nya itu berapa ya. Kalau kita cek di function di sini, kita punya SDS itu 0,644. Sebenarnya untuk kombinasi itu ada faktor untuk beban vertikal yang masuk ke sini, dead load. Jadi faktornya itu 1,2 ditambah 0,2 dikali 0,644. Itu SDS-nya. Oke, begitu juga dengan yang arah Y-nya 1,2 tambah 0,2 kali 0,644. Nah, kemudian untuk yang kombinasi berikutnya, katakanlah 4A, itu kita pakai yang dead load-nya 0,9 dikurangin 0,2 kali 0,644. Berikutnya adalah gempanya. Berikutnya untuk arah Y-nya. Oke, selanjutnya itu kita coba misalkan kita punya kombinasi beban servis ya. Untuk yang servis itu maksudnya yang sudah dead load dan LL dengan faktor kombinasinya itu satu aja. Kemudian kita okekan lagi. Oke, harusnya beban semuanya sudah oke. Yang belum itu adalah kita gambarkan strukturnya. Oke, untuk cepatnya misalkan kita coba close ininya dulu, kemudian kita mau coba pakai quick, saya lupa yang mana. Untuk yang 3D plan-nya itu kita mau gambarin sebenarnya mana K?
Oh sorry, kayaknya pakai yang ini ya untuk kolomnya. Nah, oke, kita sudah punya kolom yang menjulang sampai 1, 2, 3, 4. Saya lupa ada 4 lantai ya. 1, 2, 3, 4 lantai dan atapnya. Kemudian untuk baloknya kita asumsikan pertama untuk baloknya itu adalah yang G47. Kita terapkan di semua lantai. Oke, harusnya semuanya sudah lantainya tergambar oleh balok. Ini lantai paling dasar saya sengaja tidak gunakan balok. Asumsinya ya itu di analisis. Asumsinya itu dianalisis secara terpisah atau mungkin kita menggunakan slab on ground, jadi kita tidak masukkan ke dalam analisis struktur atasnya. Kemudian setelah baloknya, kita coba modelkan balok anaknya menggunakan quick draw secondary beam yang B36. Kita gunakan pin, kemudian number of beamnya 1 saja. Seperti ini misalkan. Oke, kemudian ya sebenarnya bisa crossing sih, cuman biar gampang kita satu arah aja kali ya. Untuk sini arah iya semua. Tasnya lagi, kemudian lantai paling atasnya lagi. Oke, setelah ini kita gunakan plat lantai tadi yang 13. Lantai bawahnya, lantai 3, lantai 2-nya, kemudian lantai 1. Sebenarnya lantai 2 sih, bukan lantai 1. Oke, berikutnya itu kita coba select semua. Kita mau bagi shell-nya itu, plat lantainya menjadi elemen yang terbagi oleh balok anak. Jadi sudah terbagi masing-masing. Kemudian kita masukkan beban areanya berupa beban kantor menggunakan uniform load sets untuk kantor. Nah, sudah ada. Kemudian, ada yang saya lupakan, yaitu beban dinding. Kita masukkan saja SDL lagi, yaitu SDL dinding. SDL dinding. Kita add new, kemudian SDL partisi. Nah, ini salah satu kelebihan jika menggunakan load combination-nya itu dikelompokkan. Jadi kalau ada penambahan beban seperti tadi, kita cukup menambahkannya pada yang misalkan SDL yang menambah. Ya sudah, kita cukup menambahkannya itu di SDL saja. Tadi yang menambah adalah SDL dinding, kemudian SDL partisi, dan kita okekan, selesai urusannya. Nah, SDL dinding ini kita mau coba terapkan di perimeter bangunan. Kita biar cepat itu pakai 3D X, Y, kemudian dinolkan aperture-nya. Kemudian kita select di sini, dan di sini. Kemudian di sini. Cuman pastikan yang di select itu adalah hanya beam. Jadi kita coba pastikan semuanya dimatikan kecuali yang beamnya ini. Yang beamnya mestinya kita unselect, di select yang ini. Jadi kita cuma punya beam perimeter saja yang di select.
Kemudian kita punya frame loads distributed, SDL-nya SDL dinding. Kemudian kita asumsikan dia beratnya 2,5 dikalikan dengan tinggi antara lantainya, yaitu 3, yang dikurangi oleh ketinggian daripada baloknya, yaitu 0,7. Nah, kita punya beban segini. Oke, kemudian kita partisi sebenarnya kita masukin aja ke uniform load sets kantor, karena kita nggak tahu dia ada di mana posisinya. Jadi kita asumsikan dia tersebar secara merata di semua permukaan plat lantai dengan besarnya 100 kg per meter persegi. Oke, sebenarnya cuma itu aja sih yang perlu di input, kemudian kita bisa running dia punya model. Oke, karena belum di save, kita mesti save dulu sebelum di running. Kita namakan saja tes atau tutorial lah. Oke, sebenarnya ada yang ketinggalan. Yang belum kita masukkan itu adalah diafragma. Kita mesti select dia satu lantai untuk mengassign diafragma yang kita asumsikan sebagai diafragma rigid. Seperti ini, kita apply, kita select lagi untuk yang lantai bawahnya ya. Lantai 3 kita apply, lantai 2 juga kita apply sampai muncul diafragma 1 ini. Kemudian lantai 2 kita apply, lantai 1 kadang ada plat lantai kita nggak apply. Setelah itu kita bisa mulai running modelnya. Oke, setelah selesai di running, kita coba cek sebenarnya sebelum di run design kita mesti cek dia punya framing type. Dia sudah sesuai spesial, jadi sudah seperti yang kita desain, yaitu SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus atau sesuai spesial. Namun itu adalah defaultnya tabs untuk memberikan sesuai spesial kepada semua elemen frame. Namun balok anak itu kita tidak perlu gunakan dia sebagai sesuai spesial. Saya bisa select ini B36 di sini untuk balok anaknya, sehingga saya bisa assign dia sebagai non-sway. Kita okekan di sini, kemudian kita save dulu ya. Oke, setelah itu kita run design. Cuman sebelum itu kita coba masukkan dulu kombinasi beban yang mau dicek, yaitu kombinasi 1 sampai 4. Kita masukkan ke sini, kita okekan saja. Kemudian kita desain konkretnya, kita start design. Oke, hasilnya sudah keluar, yaitu balok dan kolomnya sudah keluar kebutuhan tulangan longitudinalnya. Jadi pertama mungkin coba kita cek kolomnya dulu ya. Oke, di sini kolomnya kita punya angka 3600-an, itu satuannya milimeter persegi luas tulangan yang dibutuhkan. Kolom itu sebenarnya punya minimum kebutuhannya itu sebesar 1%. Jadi kalau misalkan kita cek dia punya rebar percentage, mestinya itu nggak ada yang kurang dari 1%. Dan kita lihat sih, karena bangunan kita oke-oke aja, itu 1%, dan paling besar tuh di atas itu karena efek cambuk, sehingga dia butuh tulangan lebih besar. Kemudian untuk tulangan longitudinal, kita biasanya menggunakan outputnya berupa longitudinal reinforcement aja, seperti ini. Di sini kita punya tulangan tumpuan atas dan bawah, tulangan lapangan atas dan bawah,
Nah, ini kan polanya sudah oke ya, artinya di lapangan itu yang paling besar itu di tulangan lapangan bawahnya, kemudian di tumpuan atas itu yang paling besar dibandingkan bawahnya. Jadi langkah berikutnya setelah kita keluarkan ini, kita bisa langsung tulangi dia sesuai dengan hasilnya ini. Kita tentukan diameternya, kita tentukan jumlahnya. Kemudian selain ini kita juga perlu periksa dia terhadap gaya geser dan kebutuhan gesernya itu ini satuannya itu adalah luasan milimeter persegi dari tulangan jumlah kaki tulangan sengkang per 1000 milimeter. Biasanya saya tidak menggunakan satuan ini, saya menggunakannya itu ini per meter ya, bukan per milimeter. Saya biasanya gunakan itu untuk konsisten unitnya katakanlah milimeter. Jadi ini untuk kebutuhan sengkangnya itu adalah milimeter square per milimeter panjang dari elemen atau frame. Ya, output balok itu hanya ada di tumpuan lapangan dan tumpuan, yang mana kebutuhan tulang geser lebih besar di tumpuan. Kemudian untuk kolom itu ada dua untuk kolom ada dua output tulangan geser, baik arah lokal X maupun arah lokal Y. Oke, ini adalah outputnya. Oke, sebelum itu sebenarnya sebelum sampai sini kita mesti cek dulu dia terhadap respon dinamiknya. Itu yang saya lupakan. Artinya kalau misalnya respon dinamiknya sudah oke, ini bisa langsung dipakai. Cuman sebelum itu kita mesti cek dia apakah dia sudah memenuhi SNI mengenai respon dinamik. Misalkan coba kita cek outputnya yang kita butuhkan itu dengan tabel yang kita perlukan untuk keluarkan datanya. Kita punya misalkan structure output, kita punya apa lagi nih, other output, kita punya story forces. Kemudian selain itu kita punya reaction. Kita punya join message. Kemudian setelah itu kita punya seharusnya ada beban itu story forces. Kemudian modal information itu kita perlu untuk partisipasi massa, kita okekan saja. Pertama kita mesti cek dulu modalnya. Di sini translasinya arah X dan Y di mode pertama dan kedua, berarti ini sudah oke. Karena yang baik itu mestinya di mode utama 1 dan 2 itu modenya adalah translasi baik arah X maupun arah Y yang ditandai dengan partisipasi yang dominan. Seperti ini dominannya arah X, ini dominan arah Y, dan ketiganya mestinya sih untuk mode ketiga adalah rotasi pada sumbu Z yaitu atau RZ. Kemudian kita cek sumnya itu di 12 sudah 100%. Ada ketentuan di mana modenya itu kalau bisa itu 100%, cuman masih bisa ada pengecualian 90% minimal tercapai untuk sum dari atau jumlah dari partisipasi massa yang dihasilkan. Kemudian saya coba ganti dulu konsisten unitnya. Untuk assemble join mesh kita perlu export dia ke dalam Excel. Sebenarnya ini untuk mengecek apakah gaya gempanya itu sudah mencukupi atau belum. Pertama kita cek dulu dia punya lantai, ada 4 lantai.
Sebenarnya kita tidak perlu masukkan lantai 1, kita base-nya kita hilangin, jadi cuman ada ini aja. Kita copy, kita pindahin ke tempat lain, misalkan di sini. Kita jumlahkan semua beban yang ada. Kita punya 1800-an ton. Kemudian kita punya dalam kilonewton itu kita mesti kalikan dengan 9,8065. Ini kalau dalam kilonewton. Ini adalah W-nya dalam kilonewton. Kemudian kita cek dia terhadap beban gempa statik, yang mana itu ada nilai CS. Yang pertama itu nilainya adalah SDS 0,644 dikalikan dengan I-nya 1,0 dibagi R. R-nya itu 8. Ini dalam G sih sebenarnya. Kemudian CS kedua, nilai ini tidak perlu melebihi nilai CS yang kedua, yaitu nilai SD1. SD1-nya itu kalau kita balik ke modelnya itu kita cek di respon spektrum datanya, itu nilainya 0,68. Cukup besar juga ya, 0,68. Sorry, sebelum sampai ke CS-nya yang kedua, kita perlu cek dulu dia periode fundamentalnya. Oke, untuk periode fundamental itu kita hitung TA dengan besarnya CT dikalikan HN kali X, pangkat X. Oke, sesuai dengan SN ini kita gunakan nilai CT itu sebesar 0,0466 untuk rangka pemikul momen beton. Kemudian X-nya 0,9, sehingga kita dapatkan itu nilai TA-nya untuk tinggi HN 12 meter itu 0,4 sekian detik. Kalau kita cek periodenya itu 0,85. Kemudian kita punya CU Oke, nilai CU itu kita dapatkan 1,4 untuk SD1 lebih dari 0,4. Maka kita punya nilai CUTA yaitu 1,4 dikalikan dengan TA-nya itu 0,6 detik. Artinya apa? Nilai minimumnya itu adalah TA untuk periodenya, kemudian untuk CUTA adalah batasan atasnya. Ketika kita punya nilai periode 0,85, maka dia sudah lebih besar dari batas atasnya atau CUTA, maka periode yang dipakai adalah CUTA. Sehingga nilai CS yang kedua itu adalah SD1 0,68 dikalikan dengan IE 1,00 dibagi dengan R-nya 8, kemudian dibagi dengan periodenya itu yang ini, sehingga kita dapatkan 0,139. Nah, nilai CS1 itu masih di bawah nilai ini. Berikutnya nilai CS ketiga itu adalah 0,044 dikalikan dengan SDS-nya 0,644 kali 1,0 IE-nya. Masih belum ada tanda sama dengannya. Oke, nilai ini adalah nilai minimum. Oleh karena CS1 masih lebih besar dibandingkan CS3, maka yang digunakan adalah ini. Ini adalah nilai yang kita gunakan untuk nilai CS-nya. Kemudian CS dikalikan W itu adalah ini dikalikan dengan W-nya. Kita dapat gaya statiknya itu 1400 kN. Oke, berikutnya kita cek gaya geser dasarnya.
Kita coba cek di lantai paling bawah, kemudian ini lokasinya bawah juga. Kemudian akibat RSX dan RSY, mana RSX dan RSY? Dua ini kita ambil, ini yang kita gunakan. Kemudian kita copy ke sini. Ini yang RSX-nya, ini yang RSY-nya. Oke, syaratnya itu adalah gempanya itu harus skalakan. Minimal itu gempa yang diterapkan adalah sebesar gaya gempa statik atau CS dikalikan W ini. Oleh karena gaya dinamik dari respon spektrum lebih kecil dibandingkan gaya statik ekivalen, maka harus dinaikkan, diskalakan, yaitu dengan skala untuk yang arah X-nya, CSW dibagi dengan RSX-nya segini, kemudian CSW dibagi dengan RSY-nya segini. Oke, kita anggap saja kita punya faktor skala 1,1 ya. Kemudian kita unrun lagi, kita masukkan faktor skalanya itu dikombinasi di sini. Ini dibuat untuk memberikan skala faktor untuk gempanya. Kita okekan, kita run lagi. Oke, setelah selesai di run analisis, kita langsung run design lagi. Oke, setelah di run design kita coba cek hasilnya di sini. Pertama mungkin kita coba cek kegagalan di beton, baik itu di kolom maupun di balok. Kita cek elevation view, kemudian kita cek display untuk failure-nya, apakah terjadi failure di entah di kolom ataupun di balok. Ternyata tidak ada, di sini tidak ditampilkan adanya kegagalan. Kemudian kita cek rebar percentage itu, di sini kita lihat bahwa maksimum 2,22% untuk lantai paling atas, kemudian yang lainnya itu 1% aja. Oke, berarti ya di sini. Kemudian untuk yang baloknya juga sepertinya kelihatannya oke, sekitar 0,5%, 0,64%, tidak terlalu besar. Coba kita display untuk satuannya itu milimeter square, agar kita bisa bayang berapa tulangan yang dibutuhkan dalam luasan tulangan. Di sini kita lihat angkanya cukup kecil ya, tidak sampai 2000 mm kuadrat untuk baloknya. Oke, kemudian kita mau lihat secara denah untuk balok dan baloknya aja sebenarnya sih. Kita lihat bahwa kita lihat bahwa arah X itu lebih besar kebutuhannya dibandingkan arah Y, sampai 2500-an ke atas. Ya, itu karena balok arah X itu menumpu balok anak dalam arah Y, sehingga lebih besar kebutuhan tulangan lenturnya. Sedangkan arah Y-nya itu tidak terlalu besar, bahkan kalau dilihat sih untuk balok anaknya juga lumayan besar ya, di lapangan itu sampai hampir 2000, sekitar 1800-1900an mm square kebutuhannya. Kemudian kita mau cek tulangan gesernya yang dibutuhkannya. Ya, kita bisa lihat di sini kalau misalkan arah X itu 1, sekian, tidak sampai 1,57, itu berarti bisa pakai D10-100 untuk tulangan gesernya. Kemudian untuk arah Y-nya itu sebenarnya mungkin D10-150 juga masih bisa ini. Tidak sampai 1,05 untuk kebutuhan gesernya. Ini satuannya itu milimeter square per milimeter panjang dari frame-nya. Kalau balok anak kan itu relatif kecil. Oke, kebutuhan untuk balok induk ini besar dikarenakan memang dia itu sesuai spesial, jadi dia ada kebutuhan
geser yang cukup ketat di situ, terutama di bagian tumpuannya. Oke, ini lihat kalau misalkan dilihat di lapangan arah X itu balok induknya juga lumayan besar. Jadi ya bisa saja kita pasang itu D10 150-nya itu merata di semua bentang ya. Oke, itu aja yang bisa gue share di video kali ini. Thank you.